Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 56. Nama Rivaldo Putra Desan, STB 4533, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Siap izin untuk mempresentasikan hasil orientasi lapangan dari rutan kelas 2B Bengkulu. Dimana yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem pekerjanya hukum yang demikian ini merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Yang pertama, hukum yang diciptakan oleh manusia mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman, dan tertib. Demikian juga hukum pidana yang merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama, fungsi umum dari hukum pidana sama dengan fungsi hukum lainnya, ialah mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata hidup di dalam masyarakat. Yang kedua, fungsi khusus bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana. Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Sedikitnya ada 14 komponen, yaitu 3 falsafah, dasar hukum, tujuan pendekatan sistem, klasifikasi, perlakuan terhadap narapidana, orientasi pembinaan, sifat pembinaan, remisi, bentuk bangunan narapidana, keluarga narapidana, dan pembina atau pemerintah. Rumusan masalah yang kami bawa yaitu yang pertama, apa tugas dan fungsi rumah tahanan negara kelas 2B Bengkulu, dan yang kedua, apa saja layanan yang ada di rumah tahanan negara kelas 2B Bengkulu. Profil UPT Pemasyarakatan. Yang pertama, sejarah singkat UPT. Perkembangan kepenjaraan sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terbagi dalam berbagai periode, diantaranya periode kerja paksa di Indonesia, yaitu antara tahun 1872 sampai 1905. Periode penjara sentral wilayah yang terjadi pada 1905 sampai 1921. Periode pelaksanaan setelah berlakunya Wetboek van Straatveld voor Nederland-Indië yang terjadi pada tahun 1921 sampai 1942. Pada periode yang ketiga inilah tepatnya tahun 1935 Rutan Malioboro berdiri. Rutan ini dibangun kolonial Belanda saat masih menduduki Bengkulu. Sesungguhnya Rutan Bengkulu ini bekas peninggalan Belanda. Kondisinya sudah rapuh pasca kebakaran hebat yang menewaskan 5 orang narapidana pada bulan Maret 2016 lalu. Rutan Malbero yang beralamat di Jalan Kol Berlian, Kelurahan Malbero, Kecamatan Teluk Segera, Kota Bengkulu kembali berbenah. Bangunan-bangunan yang hangus terbakar sudah. Di dalam rutan kelas 2B Bengkulu yaitu terdapat struktur organisasi di mana yang dikepalai oleh kepala rutan yaitu Faisal Antoni dan ketua kepala KPR-nya yaitu Bapak Febri Antoni, kasubdit pelayanan tahanannya yaitu Bapak Yudi Chandra, dan kasubdit pengelolaannya itu Ganang Mahardiko. Berbagai uraian tugasnya yaitu yang pertama, bagian pengamanan dan ketertiban rutan, yaitu penjagaan dan perawatan, pengendalian huru hara dan sejenisnya. Bagian pelayanan tahanan, administrasi atau registrasi dan perawatan penyuluhan dan bantuan hukum bimbingan kerja. Yang ketiga, bagian pengelolaan rutan. Kepegawaian, melakukan perhitungan uang, makan, melakukan perhitungan pembayaran tunjangan kinerja, memproses permohonan izin atau cuti, menyiapkan surat atau SK mutasi internal, mengelola gedung bangunan dan blok hunian, memproses penetapan KGB. Dan juga ketatausahaan atau perlengkapan rumah tahanan, mengatur penomoran suatu surat
mengatur permohonan surat, mengatur keluar masuknya surat di UPT melalui Sisu Marker, pendistribusian surat ke instansi lain, dan juga keuangan kegiatan tugas pokok pada bagian keuangan meliputi membuat perhitungan gaji induk, kekurangan gaji dan susulan gaji, membuat dan mengajukan surat perintah membayar atau SPM gaji, membuat perhitungan uang makan, mengelola data sebagai dasar pembayaran uang lembur, mengelola data penghitungan remunerasi, membuat struk gaji, membuat SKPP, dan juga petugas mengantar surat pemerintah pembayaran atau SPM. Adapun dari bentuk layanan dari rutan kelas 2B Bengkulu, yaitu yang pertama di bagian pengamanan dan keterlibatan rutan, ada penjagaan dan perawatan, pengendalian huru hara dan sejenisnya, dan penempatan tugas. Bagian pelayanan tahanan ada administrasi atau registrasi dan perawatan, penyuluhan dan bantuan hukum, dan juga bimbingan kerja. Dan bagian pengelolaan rutan, kepegawaian, keuangan, ketidaksusahaan atau perlengkapan dari rumah tahanan. Dari kesimpulan yang dapat diambil dari hasil orlap di atas, kita dapat melihat banyak kegiatan pembinaan bagi narapidana maupun personil di rumah tahanan kelas 2B Bengkulu. Maka dapat kami ambil kesimpulan bahwa rumah tahanan kelas 2B Bengkulu dipandang sebagai barometer rumah tahanan di Indonesia. Meskipun dengan keterbatasan personil maupun sarana atau prasarana yang ada, rumah tahanan kelas 2B Bengkulu mampu menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepada rumah tahanan kelas 2B Bengkulu guna menunjang berbagai kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memenuhi pelayanan dan rasa keadilan bagi masyarakat. Rumah tahanan kelas 2B Bengkulu mampu menerapkan program bebas halinar, handphone, pungli, dan narkoba. Dalam menunjang program tersebut, rumah tahanan kelas 2B Bengkulu melakukan berbagai hal seperti melakukan sidak rutin. Hal-hal tersebut adalah upaya mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi, bersih dan melayani rumah tahanan kelas 2B Bengkulu. Juga dapat menerapkan teknologi IT dalam sistem layanan kepada warga binaan, yaitu dengan adanya self-service untuk dapat mengetahui data mengenai warga binaan pemasyarakatan. Saran untuk rutan kelas 2B Bengkulu yaitu untuk meningkatkan keamanan dan guna memperlancar kegiatan pembinaan di rutan tahanan kelas 2B Bengkulu. Di sini saya menyarankan untuk adanya penambahan personil petugas pemasyarakatan, lalu mengikut sertakan pegawai dalam pelatihan dan diklat petugas untuk mencapai peningkatan sumber daya manusia yang baik. Kemudian, guna memenuhi hak-hak dasar warga binaan pemasyarakatan, diperlukan juga peningkatan sarana dan prasarana yang sesuai dengan apa yang seharusnya mereka dapatkan, seperti fasilitas untuk beribadah, berolahraga, dan kegiatan lainnya yang termasuk dalam program pembinaan bagi para warga binaan pemasyarakatan. Dan ini beberapa foto dari dokumentasi saat kami orientasi lapangan.